Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Gata Dewi dengan NPM 181063108011 dari kelompok 4 kelas 4E Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Singaperbangsa Karawang akan menjelaskan mengenai makalah Ali Wahana Cerpen Mati dengan Biaya Sendiri dalam buku kumpulan cerpen Simarkum dan Kisah-Kisah Penuguh Iman karya Zainal Radarte. Lalu di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identitas pengarang. Zainal Radarte lahir di Tangerang 7 Desember. Ia merupakan penulis cerpen dan skenario dalam acara televisi. Belasan bukunya telah terbit, baik berupa cerita anak, novel, dan kumpulan cerpen. Bukunya yang berjudul Simarkum dan Kisah-Kisah Penuguh Iman berisi cerpen-cerpen yang pernah disiarkan dalam media massa cetak. Beliau juga aktif dalam Dewan Kesenian Tangerang Selatan. Beliau juga aktif dalam menulis di acara-acara seni dan sastra baik skala lokal maupun nasional. Pengertian Ali Wahana. Ali Wahana dalam karya sastra memiliki potensi pengembangan kreativitas. Pengertian Ali Wahana menurut Sapardi Djoko Damono adalah perubahan dari satu jenis ke jenis lainnya. Ini yang menjadi acuan bagi penulis untuk menyusun makalah ini sebagai hasil adaptasi dari cerpen yang telah dialiwahanakan menjadi naskah drama. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik dari naskah yang saya buat. Yang pertama ada temanya tentang kematian karena di dalam naskah ini semuanya menceritakan tentang kematian. Lalu yang kedua alurnya alur maju karena menceritakan masa kini ke masa yang akan datang. Lalu yang ketiga ada latarnya ada pagi hari, sore hari, malam hari, di kebun, di rumah, di saung, di masjid, dan suasananya ada sedih dan bahagia. Lalu ada tokohnya di sini ada 5 tokoh. Yang pertama itu Pak Sabar. Pak Sabar merupakan kakek tua, pekerja keras, mencintai istrinya, selalu mengingat kematian, baik hati dan rajin beribadah. Lalu di sini ada Syukur. Syukur di sini adalah istri dari Sabar. Ia juga ramah, baik hati, rajin ibadah, selalu hadir dalam pengajian di masjid, dan selalu mengingat kematian. Lalu ada Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini selalu mengisi ceramah di masjid, terutama ceramah tentang kematian. Lalu ada Badr. Badr adalah orang yang kontra dengan ceramah Pak Ustadz. Ia selalu membuat kontroversi dengan pendapatnya. Lalu ada anak Pak Sabar dan Syukur yang kurang perhatian terhadap orang tuanya. Dan di sini ada dialog antar tokoh. Lalu bahasa yang digunakannya yaitu bahasa sehari-hari. Di sini ada konflik. Konfliknya terjadi ketika Pak Ustadz berceramah di masjid mengenai kematian dan berbicara soal tahlilan. Jika tahlilan itu harus dilakukan dengan mengundang orang banyak dan menyiapkan biaya untuk membayar ustadznya dan untuk menyiapkan makanan para tamu yang hadir yang ikut mendoakan. Ini berbanding terbalik dengan pandangan Badr bahwa tahlilan itu tidak harus dilakukan, cukup hanya mendoakan orang yang sudah meninggal saja. Karena itu sama saja dengan bid'ah jika dilakukan tahlilan. Lalu di sini ada amanat. Amanat dalam naskah ini yaitu kita harus menyiapkan bekal untuk meninggal dan kita harus saling tolong-menolong dan perhatian, bahkan harus menghargai orang yang lebih tua. Sekian. Sebelum saya tutup, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari cerpen dan naskah yang saya buat. Jika di cerpen endingnya itu menggantung, maka di dalam naskah yang saya buat, di sini endingnya Pak Sabar meninggal. Tetapi ia meninggal dengan biaya hasil patungan warga. Jadi tidak meninggal dengan biaya sendiri.
Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.